Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Eni di sini. Kalian tetap semangat ya. Kalian belajar dengan tekun. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah. Kalian harus senantiasa mencuci tangan, membersihkan diri kalian dengan baik. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan bersama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Anak-anak, di sini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak, tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, tentunya kalian akan belajar mengenai penemuan jam mekanik. Ayo membaca. Kita tahu bahwa pada tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam menggunakan pegas. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Nah, pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Nah, anak-anak, manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Nah, anak-anak ayo berdiskusi dengan orang tua kalian, dengan teman kalian yang ada di rumah, dengan kakak kalian, ya. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, kita akan mengamati, ya. Kalian baca, Ibu beri waktu untuk membaca dalam 2 menit. Setelah itu nanti berdasarkan cerita itu di sini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Nah, anak-anak, di sini hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Kemudian apa manfaat Siti dapatkan ya, ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Nah, kemudian menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Nanti kalian tuliskan ya. Nah, anak-anak, datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, di sini datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, anak-anak, tulislah contoh-contoh kewajibanmu, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat ya nak. Oleh sebab itu, nah kalian nanti akan kumpulkan di sini. Anak-anak, kita akan bersama-sama mencoba. Ya, ambillah jam dinding dan benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan
eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran. Nah, anak-anak lakukan percobaan berikut dengan waktu 20 menit saja ya. Coba anak-anak siapkan minimal 3 atau 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Yaitu kalian siapkan benang dan penggaris. Kemudian yang kedua adalah lilitkan benang yang ada pada benda yang berbentuk lingkaran tadi. Kemudian kalian nanti benang itu kamu ukurkan. Setelah diukurkan kalian akan tarik garis itu ya dengan penggaris. Kalian ukur dengan penggaris. Berapa sentimeter ya? Nah, kemudian selanjutnya ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurmu itu benar. Jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya. Jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipat guntingan menjadi 4 bagian sama besar. Kamu akan menemukan titik pusatnya. Ukurlah ya diameternya ya. Itu. Kemudian tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pastikan satuan yang kamu gunakan sama, yaitu sentimeter. Nah, anak-anak, kalian tuliskan ya, di situ ada benda apa saja yang kamu ukur, kemudian berapa keliling lingkarannya dalam sentimeter, kemudian berapa diameternya. Itu ya. Nah, anak-anak, hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan pi. Ya, keliling lingkaran dilambangkan dengan K, sedangkan diameter lingkaran itu dilambangkan D. Ya, serta perbandingan keliling dan diameter adalah P. Nah, anak-anak, di situ ada soal-soal yang menyebutkan mengenai keliling dan lingkaran serta hubungannya dengan P ya. Kalian kerjakan untuk semua yang ada di situ, yaitu pada halaman 77 anak-anak ya, halaman 77. Di situ kalian tuliskan ya, kalian kerjakan semua ya, 77 dan 78 kamu tuliskan. Nah, anak-anak coba berkreasi ya. Kalau kemarin Bu Eni sudah ajarkan kalian untuk menyanyikan lagu Maryam Tomong di depan kelas, di rumah, coba nanti di sini gurumu akan menilai kalian tetap nyanyikan Maryam Tomong dari Tapanuli. Kalian buat video, kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing. Nah, itulah anak-anak. Coba kalian sebelum kalian memvideo lagu tersebut, kalian sampaikan kepada orang tuamu. Sudah pantaskah untuk dikirimkan atau belum? Oleh sebab itu, sesudah orang tuamu mengiyakan, baru kalian kirim video itu kepada guru kalian ya. Nah, itulah itu saja yang perlu kalian pelajari. Sebab itu pelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat kalian belajar di rumah, tetap senantiasa kalian
melakukan menjaga kesehatan kalian. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini dia, kerjasama dengan orang tua kalian di rumah, ya. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya mengatur waktu. Mintalah pendapat mereka supaya kamu dapat lebih mengatur waktu. Itu anak-anak, ya. Pesan dari Bu Eni, selamat belajar untuk kalian. Mau ana wong tuwa murid ta, kuwi ngirim apa kuwi?